Oke, pada pertemuan keempat pada hari ini, saya akan melanjutkan materi mengenai cacat kristal dan larutan padat. Di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang kristal dan struktur-strukturnya. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan mengenai cacat kristal dan larutan padat. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis apa saja cacat kristal, terlebih dahulu kita tahu apa itu deformasi pada kristal. Nah, deformasi pada kristal sendiri itu nanti akan dibagi dua, atau ada dua jenis, yaitu slip dan twinning. Nah, deformasi pada kristal ini maksudnya apa? Deformasi pada kristal itu adalah ketika suatu kristal telah terbentuk atau memiliki struktur tertentu, kemudian kristal tersebut mendapat tekanan dari luar. Jadi misal saya punya diamond atau intan, dia strukturnya kan ini misalkan. Nah, strukturnya seperti ini. Kemudian dia dikenai tekanan. Nah, ketika dia dikenai tekanan atau gaya dari luar, maka dia akan mengalami deformasi. Nah, yang pertama, slip. Deformasi yang terjadi pada sebuah kristal itu sebelum dia mengalami deformasi plastis, ada namanya deformasi elastis. Di mana deformasi elastis adalah respon pertama ketika kristal dikenai tekanan dari luar. Dan jika tekanan semakin besar dan melewati batas maksimum, maka akan terjadi deformasi plastis. Jadi mekanisme deformasi itu setelah deformasi elastis, kemudian dia deformasi plastis. Deformasi elastis ini apa? Deformasi elastis itu adalah ketika dia mendapat tekanan atau gaya dari luar, tapi dia bisa kembali ke bentuk semula atau masih bisa menahan beban tersebut. Saya rasa ini sudah pernah saya singgung untuk sifat-sifat material ya, dan pengujiannya 2 minggu lalu. Sedangkan kalau deformasi plastis itu adalah deformasi yang terjadi ketika tekanan atau gaya yang diberikan dari luar itu sudah melebihi batas maksimumnya, sehingga dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk awalnya, tapi atom-atom yang ada di dalam kristal atau dalam suatu material tersebut, dia akan berpindah lokasinya. Jadi kalau elastis itu dapat kembali. Nah, kalau deformasi plastis adalah deformasi yang menyebabkan sejumlah atom berpindah lokasinya. Berarti dia sudah melewati batas elastisnya. Nah, deformasi yang digambarkan di sini itu disebut slip, yaitu pergerakan relatif dua kelompok atom yang berada di dua sisi berbeda dari satu bidang. Bidang yang disebut di sini adalah bidang slip atau slip plane. Ini contohnya, atau ini ilustrasinya. Ini adalah struktur kristal pada suatu material atau suatu benda, mempunyai struktur seperti ini. Ada tekanan dari luar, misal ada tegangan. Nah, tegangan ini membuat dia bergeser. Pergeserannya akan menimbulkan beberapa bagian atom itu bergerak relatif terhadap
atom lainnya. Jadi misal dia ada beban di sini, kemudian dia akan bergeser terhadap bidang atom lainnya. Nah, bidang atom lainnya ini disebut slip plane atau bidang slip. Jadi yang bergeser adalah sisi yang atas dan bawahnya karena dia ada gaya dari luar. Kemudian dua sisi atas dan sisi bawah ini dia akan bergeser atau dia akan bergerak relatif dengan arah yang berbeda, di mana batas pergerakannya, batas bidang pergerakannya ini disebut bidang slip. Nah, selanjutnya adalah deformasi pada kristal, yaitu twinning. Kalau tadi yang pertama itu slip, nah yang kedua ini adalah twinning. Twinning itu apa? Twinning itu adalah hasil dari deformasi plastis. Jadi dia sama seperti slip, yaitu dia deformasi plastis atau deformasi yang dialami ketika ada tekanan atau gaya dari luar, di mana atom-atom di satu sisi dari bidang twinning atau twinning plane menjadi bayangan yang menyerupai cermin dari atom-atom sisi lainnya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kalau slip tadi dia itu sejajar terhadap atom atau bidang atomnya. Nah, kalau twinning dia itu berbeda arahnya dengan slip, jadi dia cenderung pada diagonalnya, sehingga ketika tekanan itu terjadi, maka akan terbentuklah bidang twinningnya, atau suatu bidang yang dia menyebabkan adanya dua kelompok atom yang akan menyerupai cermin. Jadi dia akan membentuk dua kelompok atom seperti ini, dibatasi dengan twinning plane atau bidang twinningnya. Kemudian dua kelompok atom ini akan menyerupai cermin. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu cacat pada kristal, deformasi plastis, deformasi pada kristal. Jadi kalau deformasi dia itu cenderung karena gaya dari luar. Sedangkan cacat itu adalah faktor internal. Jadi ketika dia terbentuk, dia memang sudah memiliki suatu ketidaksempurnaan pada susunan kristalnya. Nah, cacat pada kristal ini ada apa saja jenisnya? Ada point defect, ada line defect, ada interfacial defect, dan ada bulk defect. Nah, kita akan mempelajari satu persatu point itu apa, line itu apa, interfacial itu apa, dan bulk itu apa. Yang pertama, point defect. Jadi sesuai dengan namanya, point atau cacat titik. Jadi cacat titik ini cenderung terjadi pada satu atom. Jenis yang pertama, tipe yang pertama dari cacat titik adalah vacancy atau kosongan, di mana ada atom yang hilang sehingga tempat yang seharusnya diisi atom itu mengalami kekosongan atau tidak ada atom yang mengisi pada susunan kristal tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada susunan beberapa atom, kemudian ketika ada pada bidang tertentu, dia akan ada satu atom yang hilang atau ada atom yang hilang. Ini disebut vacancy atau kekosongan. Nah, vacancy ini menyebabkan bidang atas, bidang bawah, atau bidang sekitar dari tempat yang mengalami kekosongan ini mengalami distorsi. Nah, yang kedua itu ada interstisi atau interstitial, di mana adanya atom yang menempati ruang di antara atom yang pada kondisi normal tidak terisi. Jadi ilustrasinya adalah
ketika kondisi normal, misalnya dia seperti ini atomnya, tersusun seperti biasa. Tapi karena dia interstisi atau dia adanya atom lain yang menempati ruang di antara atomnya, ruang di antara atom itu seperti apa? Nah, ini adalah ruang di antara atom. Ketika ada yang menempati ruang di antara atom, maka dia dinamakan adanya interstisi. Misal dilihat di sini. Ini dinamakan interstisi. Nah, interstisi pun juga akan menyebabkan distorsi karena menyebabkan garis-garis yang sejajar atau garis-garis yang menghubungkan antar atom itu tidak lurus atau terganggu. Nah, untuk ini case-nya adalah self-interstisi atau dia interstisi dengan atom yang sama dengan atom pembentuk kristal tersebut atau pembentuk material tersebut. Jadi, kemudian yang ketiga ada substitusional atau substitusi. Sudah jelas definisi dari substitusi adalah pengganti. Nah, terjadi ketika satu atom digantikan oleh jenis atom yang berbeda. Contoh, ini ada sebuah material yang tersusun dari atom-atom. Nah, susunan atom-atom ini kemudian ada satu atom pengganti atau dinamakan atom substitusi. Nah, di sini dia sifatnya impurity karena dia berbeda dengan atom-atom bentuknya. Biasanya atom substitusi ini memiliki jari-jari yang hampir sama dengan bentuk atom aslinya atau atom bentuk kristal yang asli. Nah, ini contoh lain untuk interstisi. Tadi ada tadi kan ada namanya self interstisi. Nah, ini juga ada namanya interstisi impurity. Jadi kalau impurity atau definisi dari impurity itu adalah dari luar atau berbeda. Nah, ini perbandingannya untuk untuk vakansi kosongan ini self interstisi jadi dia interstisi di antara atom-atom yang asli, tapi dengan yang menginterstisi adalah atom yang sama atau jenis ukuran dan jenis atau tipenya sama dengan atom pembentuk kristal suatu material. Nah, yang kedua adalah line defect atau cacat garis. Cacat garis itu dinamakan juga cacat linear. Letaknya di dekatnya beberapa atom posisinya tidak segaris. Nah, line defect ini itu dibagi menjadi dua, yaitu edge dislocation dan screw dislocation. Edge ini berarti tepi, jadi dia ada di tepi dari sebuah bidang, di mana ada irisan pada sebuah bidang yang mengiris ikatan antar atom menurut bidang. Nah, kalau ulir itu terdapat bidang yang menyerong sehingga tidak searah dengan bidang di dekatnya. Ilustrasi gambarnya, jadi kalau edge dislocation itu terdapat irisan pada sebuah bidang. Jadi ini bidangnya di depan. Nah, bidang yang di depan ini kan bidang. Kemudian dia terdapat bidang kristal yang mengiris. Jadi ini mengiris ikatan antar atom menurut bidang. Jadi ini dia mengiris. Nah, kemudian dia diiris seperti ini. Nah, edge dislocation ini biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Gambar tegak lurus. Karena dia mengiris suatu bidang. Mengiris ikatan antar atom pada suatu bidang ini. Nah, kalau ulir itu ada satu bidang yang menyerong atau tidak searah dengan bidang di dekatnya. Jadi untuk bidang ini dia
ini satu bidang atau bidang yang di atas. Nah, dia ini menyerong atau tidak searah. Biasanya ditandakan dengan seperti ini, ulir. Nah, lanjut ada interfacial defect atau cacat antar muka. Nah, interfacial defect ini ada macamnya. Jadi ada external surface, grain boundaries atau batas butir, kemudian batas fasa, dan ada batas twin. Nah, ini adalah contoh-contoh dari interfacial defect. Jadi ada grain boundaries, jadi dia terjadi pada batas butir seperti ini. Satu bidang dia banyak terjadi edge defect. Nah, dia disebut grain boundaries. Kemudian ada twin boundaries. Nah, selanjutnya ada bulk defect atau volume defect, di mana volume defect ini adalah cacat massal atau cacat yang terjadi secara makroskopis, itu dia bentuknya 3 dimensi. Jadi kalau tadi untuk line atau titik dia hanya terjadi pada 2 dimensi. Nah, kalau volume defect itu 3 dimensi. Contohnya ada porositas, shrinkage atau penyusutan, dan crack. Jadi untuk porositas ini dia biasanya bentuknya itu ada lubang-lubang tertentu pada suatu materialnya. Nah, ini porosity, di mana porosity ini dapat menyebabkan korosi. Biasanya terjadi pada, ini contohnya pada welding ya. Nah, kalau shrinkage itu biasanya terjadi pada proses casting. Terjadi shrinkage seperti ini atau penyusutan. Nah, kalau crack ini adalah karena dia sudah ada cacat kristal plus dia dikenai beban berlebih, maka dia akan terbentuk crack. Nah, crack ini nggak cuma bentuknya horizontal aja, tapi dia juga memiliki kedalaman tertentu. Itu untuk bulk defect. Oke, tadi kita sudah belajar tentang deformasi pada kristal dan cacat pada kristal sebagai lanjutan dari minggu kemarin. Sekarang kita akan ke materi baru, yaitu mengenai susunan padat dan definisi dari definisinya. Jadi kita akan belajar susunan paduan. Paduan itu apa? Dan kemudian dia terdiri dari apa saja? Kemudian larutan padat itu yang seperti apa? Nah, pertama, paduan atau alloy. Paduan atau alloy adalah campuran yang memiliki sifat-sifat logam terdiri dari 2 atau lebih komponen atau unsur, dan sedikitnya satu komponen utamanya adalah logam. Jadi kalau paduan itu dia ada logam plus non-logam. Nah, ini 2 unsur. Bisa jadi juga dia 3 unsur plus non-logam lagi. Ini 3 unsur. Nah, kemudian sistem paduan. Sistem paduan adalah suatu sistem yang terdiri dari semua paduan yang dapat terbentuk dari beberapa unsur dengan semua macam komposisi yang mungkin dapat dibuat. Contoh paduannya ABC, paduan ABC. Nah, sistem paduannya itu bisa B dalam satu sistemnya, itu bisa AC dan seterusnya. Kemudian phase atau fase. Fase adalah bagian dari material yang homogen komposisi kimia dan strukturnya, dapat dibedakan secara fisik, dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain material itu. Jadi contoh fase
Kalau dalam dalam diagram Fe3C itu contohnya adalah fase perlit misalnya. Nah, fase perlit ini seperti apa? Nah, fase perlit ini dia memiliki susunan atau komposisi kimia yang lain. Jadi misalnya kalau digambar perlit itu dia seperti ini. Nah, maksudnya komposisi kimia dan strukturnya itu homogen seperti yang secara homogen dia memang secara homogen dia adalah suatu susunan dari baja atau besi karbon, baja karbon. Nah, tapi dia dapat dibedakan secara fisik melalui sebuah pengujian. Kalau ini itu bagian apa, kalau yang gelap ini bagian apa, seperti itu. Next, untuk paduan itu sendiri. Nah, paduan itu sendiri ada tiga kemungkinan yang akan terbentuk. Jadi kalau paduan tadi adalah dua unsur atau lebih yang dipadukan, khususnya logam dengan unsur lainnya. Nah, dari paduan ini akan ada tiga kemungkinan terbentuk, yaitu senyawa, larutan padat, atau campuran. Nah, kalau senyawa itu misalnya dia seperti ini, ada suatu material. Nah, dia material ini komposisinya adalah karbon, ada hidrogen dan oksigen. Di mana pada senyawa itu dia memiliki rasio tertentu. Misal karbonnya ada 6, hidrogennya ada 12, oksigennya ada 6. Nah, senyawa ini disebut senyawa karena dia memiliki rasio tertentu. Jadi dia perbandingan C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa, itu disebut senyawa. Nah, kalau larutan padat ini apa? Larutan padat atau solid solution, dia akan memiliki dua bagian, yaitu solvent atau pelarut dan solut atau terlarut. Nah, biasanya solvent atau pelarut itu komposisinya lebih besar daripada terlarutnya. Jadi misal kalian melarutkan gula dan air. Nah, air ini adalah solventnya, gula adalah solut atau yang terlarut. Otomatis kan airnya ini lebih banyak ya daripada gula. Jadi solvent itu lebih banyak daripada solut. Nah, kemudian campuran atau mixture itu apa? Campuran atau mixture itu adalah gabungan dari berbagai fase. Jadi kalau contohnya di sini itu misal ada fase yang segitiga saja. Ada fase segitiga, ada yang lingkaran kuning dan campur dengan lainnya, itu namanya mixture. Nah, kita akan belajar satu persatu seperti apa sih senyawa, larutan padat, dan campuran itu. Nah, pertama adalah senyawa. Jadi senyawa atau compound adalah gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu yang tetap. Jadi tadi sudah sempat dibahas sedikit di slide sebelumnya. Jadi dia memiliki rasio yang sudah ditentukan. Jadi rasionya tadi seperti C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6. Nah, senyawa ini memiliki titik lebur atau beku tertentu. Dan struktur kristalnya sifatnya berbeda dari unsur-unsur pembentuknya. Jadi misalnya yang rasionya C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6, dia akan memiliki sifat yang berbeda dengan misal C2, H5, kemudian OH. Nah, dia sama-sama terdiri dari C, H, dan O, sama-sama terdiri dari C, H, dan O, tapi dia memiliki rasio yang berbeda, maka dia juga akan memiliki titik lebur dan titik beku yang berbeda. Nah, contoh senyawa
ada 3 macam yang sering dijumpai, yaitu intermetalik. Jadi kalau intermetalik itu terbentuk dari logam-logam dengan sifat kimia yang sangat berbeda. Ikatan atom yang terbentuk akan berupa ikatan ionik atau kovalen. Jadi sifatnya non-metalik dan memiliki keuletan dan konduktivitas listrik yang rendah, tapi struktur kristalnya kompleks. Contoh CaSe atau kalsium selenium, magnesium timbal, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu senyawa interstisi. Tadi sudah dibahas, jadi interstisi itu adalah ada atom yang nyelip atau ada atom yang ada di antara atom-atom pembentuk asli. Nah, di interstisi kompon ini, dia terbentuk dari logam-logam transisi dengan atom-atom seperti H, O, C, B, dan N, di mana atom-atom ini itu memiliki diameter yang sangat kecil, sehingga dia bisa nyelip di antara logam-logam transisi ini. Jadi misal ada contohnya Fe ya, saya ambil Fe, saya tulis di sini misalnya ini ada susunan atom Fe. Fe udah seperti ini susunan kristalnya. Nah, susunan kristal Fe seperti ini. Kemudian ada atom C. Atom C-nya nyelip di antaranya. Nah, seperti ini. Jadi ini namanya interstitial compound. Jadi ada atom yang lebih kecil atau atom dengan diameter yang sangat kecil yang masuk ke dalam kristal logam secara interstisi. Jadi di antara susunan-susunan logam yang aslinya. Nah, senyawa ini bersifat metalik, memiliki titik lebur tinggi yang sangat keras. Contohnya tadi Fe3C, kemudian B2C atau TiC. Jadi ada besi karbon, kemudian ada tungsten karbon, ada titanium karbon. Itu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu senyawa yang sering kita jumpai adalah elektron compound. Jadi terbentuk di antara logam-logam Cu, Au, Ag, Fe, Ni dengan logam-logam seperti Cd, Mg, Sn, Zn, dan aluminium. Memiliki sifat mendekati larutan padat, komposisi bervariasi, keuletan tinggi, dan kekerasan rendah. Contohnya apa? Contohnya campuran CuZn, jadi tembaga dan seng. Kemudian banyak lainnya itu bisa dinamakan elektron compound. Jadi CuZn atau misalnya ada bronze dan lain-lain. Nah, itu namanya elektron compound. Nah, yang kedua itu adalah larutan padat. Yang pertama tadi ada senyawa ya. Kemudian yang kedua ini larutan padat. Nah, larutan padat ini apa? Larutan padat ini larutan dalam keadaan padat yang terdiri dari 2 atau lebih jenis atom yang berkombinasi dalam satu jenis space lattice. Kalau kalian masih ingat space lattice yang kita bahas di pertemuan kemarin, jadi misal ada suatu susunan atom, misal, nah dia terdiri kotak-kotak kecil lagi. Ini namanya space lattice. Dimana kalau satu unit ini namanya unit cell, ini unit cell, nah ini semua itu space lattice. Nah, pembukuan tidak terjadi pada temperatur konstan tetapi berlangsung bersamaan dengan penurunan temperatur. Jadi pembekuan untuk larutan padat atau larutan yang menjadi padat ini tidak terjadi pada temperatur yang konstan, misalnya dia 100 atau dia beku dalam temperatur 80 derajat terus, ya tidak seperti itu, tapi dia bekunya itu step by step berlangsung bersamaan dengan penurunan temperaturnya.
Nah, tadi sempat kita singgung juga terdiri dari solut dan solvent, di mana solvent adalah pelarut dan solut adalah terlarut. Atom solut masuk ke dalam kristal solvent sehingga menyebabkan terjadinya penguatan. Dan yang tampak adalah solvent. Kenapa yang tampak adalah solvent? Karena tadi solvent atau pelarut itu komposisinya lebih banyak daripada solutnya atau daripada terlarutnya. Nah, ini maksudnya ini maksud dari pembekuan tidak terjadi pada temperatur yang konstan. Jadi misalnya dia tidak terjadi pada 80 derajat Celcius saja dia membeku. Jadi ini cuma temperatur ini dia enggak. Tapi dia akan terjadi pembekuan itu berlangsung dengan penurunan temperatur. Jadi misalnya awalnya dia membeku pada 940 derajat. Nah, seiring menurunnya temperatur, dia akan menjadi semakin beku. Jadi misalnya di sini di titik yang pertama dia membekunya sudah baru 20%. Nah, nanti semakin turun temperatur, dia akan semakin mendekati beku yang sempurna atau menjadi suatu padatan yang sempurna. Misal dia di sini 100% padatnya atau bekunya. Itu sifat dari larutan padat. Jadi dia seiring berjalan waktu, dia akan semakin padat, semakin padat, semakin padat. Nah, selanjutnya untuk larutan padat itu ada dua jenis. Larutan padat substitusional dan larutan padat interstisial. Pertama, substitusional. Nah, ini sama dengan definisinya sama dengan cacat kristal yang tadi. Bedanya ini terbentuk dalam larutan padat. Jadi kalau larutan padat substitusional itu atom solut menggantikan tempat atau mensubstitusi atom dari solvent dalam struktur kristalnya. Jadi yang dapat larut secara substitusional adalah unsur solut dengan jari-jari atom yang tidak terlalu jauh beda dengan jari-jari atom dari solvent. Nah, dalam larutan ini solubility atau kelarutan itu tidak terbatas, tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada kristal faktor. Jadi kelarutan tak terbatas dapat terjadi jika kedua komponen memiliki sistem kristal yang sama. Jadi tadi kalau substitusional itu ada solut yang menggantikan solvent. Nah, kelarutannya atau batas kelarutannya ini bisa tidak terbatas, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu kristal faktor. Jadi ketika sistem kristalnya sama. Nah, yang kedua itu relative size factor atau kelarutan tak terbatas yang terjadi jika perbedaan jari-jari atomnya itu kurang dari 8%. Jadi dia bisa jadi solubility limitnya tidak terbatas. Nah, lebih dari itu dia akan ada batas solubility-nya atau ada batas kelarutannya. Maksudnya kelarutan itu apa? Kelarutan itu misal kalian kalian punya segelas air. Kemudian menambahkan gula. Nah, misal 1 sendok gula itu masih bisa larut dalam air ini. Nah, kemudian 2 sendok gula dia bisa larut. Nah, kalau misalnya dia tidak terbatas atau kelarutan tidak terbatas, kalian nambahin 5 sendok, gulanya mengendap. Gulanya tidak mengendap, itu tidak terbatas. Tapi ketika kalian menambahkan 5 sendok gula ke dalam satu gelas dan ada endapan di bawahnya atau ada gula yang tidak larut, itu namanya kelarutannya terbatas. Oke, lanjut. Selain ada relative size factor, ada chemical affinity factor dan ada relative valence factor.
T itu adalah afinitas atau gaya tarik-menarik antar atom. Ketika cenderung besar, maka akan membentuk senyawa. Nah, untuk dapat membentuk larutan padat, maka afinitas kimia dari atom-atom pembentuknya itu harus kecil. Yang terakhir adalah relatif valence factor. Jadi, valensi dari kedua komponen. Jadi, misal solvent dan solutnya itu sama, maka jika nggak sama, maka kelarutannya akan terbatas. Jadi intinya untuk larutan substitusional itu harus memiliki entah itu sifatnya sama, jadi sama, atau dia valensinya sama. Nah, yang kedua itu untuk larutan padat. Tadi ada dua ya, substitusi dan interstisi. Nah, untuk interstisi atau larutan padat interstisi, itu atom solut masuk ke dalam kristal solvent dengan cara menyisip. Kalau tadi substitusi itu mengganti, kalau interstisi itu solut ke solventnya itu menyisip. Jadi ukuran solut otomatis harus sangat kecil, jauh lebih kecil daripada atom solvent. Nah, untuk interstisi itu memiliki larutan yang sangat terbatas, sehingga tidak banyak berarti terhadap penguatan. Misalnya, tidak begitu penting digunakan dalam dunia teknik, kecuali larutan padat karbon dalam besi, atau Fe3C tadi contohnya. Nah, ini untuk substitusi dan interstisi, ilustrasinya seperti ini. Jadi mirip ya dengan kristal tadi. Kalau substitusi dia menggantikan pada posisi atom lainnya, kalau interstisi dia nyelip di antaranya. Nah, substitusi dan interstisi ini menyebabkan adanya distorsi tadi. Nah, distorsi inilah yang menyebabkan adanya mekanisme penguatan. Nah, distorsi, kenapa kok bisa terjadi, menyebabkan ini menjadi penguatan, malah terjadi penguatan padahal ada atom lain yang masuk? Karena ketika distorsi itu sekitar atom yang entah itu tersubstitusi atau entah itu terinterstisi itu akan memiliki tegangan sekitar atau akan mengalami tegangan di sekitarnya, sehingga akan menghambat gerakan atau dislokasi pada bidang slip, sehingga diperlukan gaya yang lebih besar. Jadi ketika ada tegangan di sekitarnya, maka ketika dia dikenakan gaya dari luar, misalnya dia dikenakan tekanan dari luar, maka tekanan yang ada dari luar ini akan terhambat oleh adanya atom interstisi atau substitusi itu, sehingga dia akan butuh gaya yang lebih besar untuk merusak suatu kristal ini. Jadi karena solut atau terlarut, atom menaikkan kekuatan dan kekerasan larutan padat, maka makin banyak solut, atom makin tinggi kenaikan atau kekerasan yang terjadi. Jadi ketika solut semakin tinggi, maka akan menaikkan kekuatan dan kekerasannya. Jadi saya ulangi, kenapa kok distorsi ini bisa jadi penguatan? Karena ada tegangan sekitar sehingga dia bisa menghambat gerakan dislokasi pada bidang slip. Nah, yang terakhir adalah mixture. Mixture itu apa? Mixture masing-masing komponen masih memperlihatkan kristalnya. Terdiri dari terdiri dari beberapa fase dan dapat merupakan kombinasi dari logam murni, larutan padat, dan senyawa. Nah, kalau campuran tadi sudah ada contohnya, misal dalam satu gelas kalian ada air, kemudian di sini ada gula pasir, kemudian kalian taruhlah di sini ada kopinya juga, terus ada lain-lainnya. Nah, itu namanya campuran. Jadi dia terdiri dari beberapa fase, dapat merupakan kombinasi logam, tapi untuk dalam hal ini, dalam hal material teknik itu dapat merupakan kombinasi dari logam murni, larutan padat, dan senyawa.
Nah, sehingga dapat kita simpulkan untuk struktur suatu paduan, alloy atau paduan itu bisa membentuk mixture atau campuran dan akan membentuk solid solution dan compound atau senyawa dalam bentuk yang homogen. Dimana tadi kalau mixture itu kombinasi dari logam di larutan padat dari senyawa, campuran dari semuanya ini. Nah, untuk solid solution dia ada dua macam, substitusi dan interstisi. Dan untuk compound atau senyawa ada intermetalik, ada interstisi juga, dan ada elektron. Oke, ini untuk materi pada minggu kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di Google Classroom atau di grup. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.